substansi ya. Monggo kelompok satu bisa cerita hasil identifikasinya. 3 menit cukup ya. Boleh Bapak. perwakilan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Cherry, saya dari kelompok satu. Saya izin menjelaskan terkait pada slide yang pertama, yaitu isi atau konteks yang diambil oleh kelompok satu, yaitu tentang Trans Jogja, yang dimana Trans Jogja itu masih terbatas dan belum menyeluruh rutenya. Kebijakannya itu orang harus berjalan ke halte yang belum tersebar merata dan menyeluruh. Kondisi kebersihan halte seringkali kurang nyaman. Terus terdapat tantangannya yaitu kurangnya sumber daya dan keinginan masyarakat untuk menggunakan Trans Jogja sebagai metode transportasi. Aspirasi kebijakan yang kami usulkan pemerataan jalur Trans Jogja agar dapat dijangkau oleh masyarakat dan termasuk dalam 3T. 3T yang kami maksud adalah daerah-daerah yang tertinggal seperti daerah Gunung Kidul dan juga Kulon Progo. Berikutnya ada operasional bus Trans Jogja. Perbedaan selisih gaji pramudi dan pramugara mencapai 14.000 per hari, mekanisme denda yang berdampak langsung pada pekerja dan kualitas pelayanan. Kebijakannya terdapat di SK Dirjen. Tantangan atau hambatannya yaitu perbedaan dasar regulasi antara SK Dirjen dan SK Gubernur sehingga tidak ada dasar hukum yang jelas. Aspirasinya yaitu memperjelas dasar hukum utama salah satu dari SK Dirjen atau SK Gubernur dan menambah komponen seperti keadilan beban kerja. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, bisa Kak Arya atau Kak Bopa. Terima kasih. Saya izin mengambil alih ya. Silakan Mas Arya. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Jadi kalau tahapan-tahapan yang diperlukan itu mulai dari jalan ke halte, menunggu bis di halte, lalu mengecek jadwal bisnya, lalu masuk ke dalam bisnya. Untuk Kalau kendaraan, ya dari tahapan ini mana yang paling terkendala Mas Arya menurut oh, perspektif warga? yang paling terkendala itu sebenarnya sedikit relatif. Bisa aja itu kalau dari saya itu mungkin jadwal bisnya. Oke, Karena kita tahu halte itu oke. kan Nah, jadwal di sini kita oke. Nah, kenapa Japas Bin berkendara ini jadi pertanyaan lain? Mungkin silakan Mas Arya melanjutkan. eh, lanjutkan dari mana ya Pak? Maaf. Ya, jadi kan metodenya kan yang paling bermasalah kan jadwal bis. Kenapa jadwal bis itu jadi kendala? Oh iya, Silakan terus langsung nanti setiap tahapan horizontal ini pilih salah satu jadi prioritas. Nah, prioritas nanti direlevansikan sama tahapan di bawahnya gitu. Atau menjadi acuan jawaban tahap setelahnya gitu. Silakan Mas Arya. iya. Baik. Jadi kendala dari jadwal bis ini, jadwal itu kurang bisa diaksesibel karena kadang update-nya itu lama dan juga sering ngaret atau keluar dari jadwal bis. Jadi harapan atau kondisi ideal dari kelompok kami itu jika jadwalnya itu sering diupdate dan juga teraksesibel atau mudah dan juga pemberitahuan lebih dahulu kalau bisa itu akan telat. Kalau dari empat harapan ini mana yang paling diharapkan warga? Kalau dari harapnya sih mulai dari halte persebarannya lebih merata dulu ya. Oke, lebih ini ya, kita kasih tanda ya Mas. Nah, untuk mewujudkan atau kondisi program apa yang bisa diinisiasi bersama? eh sebentar. Mungkin mulai dari riset tentang pergerakan penduduknya dulu, kayak ramainya itu dari ke arah mana aja dan dari mana aja serta kapan saja gitu. Jadi mungkin saat kondisi itu ramai akan ada banyak halte yang bergerak di rute tersebut. Nah, itu setelahnya baru bisa kita implementasikan
diadaptasikan ke jadwal bis sebelumnya. Oke, berarti saya pilih yang apa? Mas Arya. Mas Arya, ideasi usulan program melakukan riset ini kalau di cascading, kira-kira kalau secara terbit gimana? Usulnya, menginisiasi program riset pergerakan penduduk pengguna Itu. Trans Jogja itu ya, kepada siapa itu? Kalau kita kalau kita buat lebih terukur. Maaf Pak, suaranya terputus tadi. Nah, ini kan tadi kan Mas Arya kan dari empat Billboard ini kan akhirnya memprioritaskan program utamanya kan riset tentang pergerakan penduduk ya, penduduk pengguna Trans Jogja ya. Kalau itu diturunkan jadi program teknis, berarti kita bisa menjalankan menginisiasi program riset pergerakan penduduk pengguna PJ kepada berapa orang misalkan. Um, oh, Misalkan apa ya 100 orang ya. Terus pengguna Trans Jogja oh iya, ya gitu. iya. Penggunanya itu untuk lebih ke masyarakat kurang, yang belum punya transportasi ataupun misalnya wilayah mereka kurang memadai untuk mereka memilikinya. Si wilayah di tadi kan di sebelumnya kan nyebut Gunung Kidul ya di Iya, Gika dan Kulon Progo. Nah, kira-kira ini perlu waktu berapa hari, Mas Arya? untuk program risetnya itu untuk waktu dekat mungkin bisa 3 bulan saja, tapi idealnya itu setahun. Jadi kita tahu jadwal pas liburan gitu. Berarti ini tadi untuk prioritas 3 bulan kan setara anggap 30 hari itu ya. Oke. 90 hari jadi. Oke. Tim satu atas inputnya. Ya. Kelompok yang lain ada yang mau menanyakan tentang ideasi ini? Oke. Nah, oke, kalau tidak ada boleh kelompok dua perwakilan. Silahkan. Ada yang mau paparan kelompok dua? Yuk, KST atau Atau mau Misbah. eh, Oh, oke, baik. Saya saja mungkin, Kak. oke, boleh, Mbak Eva. Eh, konteksnya, ini kami bukan mengambil, mendapat ya. Mendapat konteksnya Mm-mm. itu tentang kerusakan wilayah kars Gunung Sewu atau global geopark. Isunya tentang eh, kerusakan ekosistem hewani dan juga kerusakan wilayah kars. Kondisi terkini tentang ini setelah kami identifikasi ternyata ada banyak. Ada karena gunungnya ini bahasa gunungnya itu dikeruk gitu ya. Diambili kapurnya jadi ada banyak yang longsor, penambangan ilegal, terus rusak atau terganggunya sumber mata air. Karena terganggunya sumber mata air jadi kekeringan. Terus ada juga pencemaran air yang mengakibatkan lahan pertanian yang rusak. Terus karena banyak pengerukan atau penambangan itu a- terjadi pencemaran udara. Karena pencemaran udara jadi masyarakatnya terjangkit ISPA. Terus karena penambangan jadi rusak jalannya. Terus tadi kami juga menemukan tentang adanya penambangan ilegal. Kebijakan sitingnya, kebijakan yang sedang berlaku itu ada di Perda DIY tahun 2023 yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW DIY yang mencakup perlindungan kawasan bentang alam kars. Tantangannya yaitu banyak perusahaan tambang yang belum memiliki eh, instalasi pengolahan limbah air limbah karena biaya yang terbatas.
aspirasi dari kami yaitu tentang ketersediaan alat menyaring air yang tersemat atas batu kapur. Untuk praktik praktik empathy board-nya, kami mengambil tentang sistem pengelolaan air. Boleh? Eh, para petani ini pengennya itu ada sistem pengelolaan air. Kendala yang di apa dihadapi yaitu kesulitan air bersih karena rusaknya sistem KARS. Harapannya ada akses air bersih yang stabil sepanjang tahun. Lalu pilihan inovasi atau solusinya itu tentang rehabilitasi sumber air gitu. Eh, eh, Ya. Kalau smart di ob Cascade, tempat objektif. smart objektifnya kami lebih ke pembangunan kayak Tergantung sih ya. embung Ya. apa ya, bukan danau, embung. Mm-mm. Ya, kepada masyarakat sekitar wilayah Kars Gunung Sewu. Kalau di aku tidak berani meng-spill ya Mas. Ya. Mungkin apa Semuanya. Mbak, tiga desa atau tiga. Oh ya, Nah, di bisa lah 3 desa. ini aku sebagai Selama karena kalau pembangunan embung ini eh 6 bulan. Harapannya 6 bulan itu kami memakai musim kemarau. Karena kalau pembangunan embung ini kan kalau musim hujan susah ya. Jadi 6 bulan ini kami mengambilnya karena musim kemarau. Harapannya setelah musim kemarau ada musim hujan, embungnya bisa nampung si hujan yang ada. Begitu. terima kasih Mbak Evata. Ini mungkin aku tak contohkan. Terima kasih untuk kelompok dua. Tadi sangat bagus ininya. Nanti mungkin dilengkapi aja yang belum. Tapi secara alur saya kira sudah dapat ini ya nuansanya ya. Jadi dari gap kebijakan ini terus kita empathize ke bawah. Gerakan horizontal ini selalu dikasih prioritas karena ini membantu kita untuk ya kalau orang Jawa nggak gitu ya luyah ya menyelesaikan semua hal ini. Oke, terima kasih Mbak Ivana dan tim kelompok dua. Monggo kelompok tiga boleh perwakilan. Oke, eh minta tolong teman-teman ada yang bisa. Oh ini Mas Joko juga sudah membantu menampilkan. Terima kasih. Iya, Oke, terima ya. kasih kesempatannya. Jadi tadi kami dari kelompok 3 itu isunya terkait krisis iklim, konteksnya abrasi Pantura dan kelompok sasarannya warga pesisir. Begitu. Nah kami coba diskusi. Kalau isu atau konteksnya itu, jadi di sepanjang pantai utara Jawa itu sedang dibangun yang namanya SIUS atau apa tuh namanya dinding dinding laut, tol laut kayak gitu. Nah, konteksnya itu kemudian tren atau kondisi terkininya itu banyak sebetulnya desa-desa di sepanjang Pantura yang mengalami apa namanya dampak pembangunan ini ataupun juga dari abrasinya itu sendiri kayak gitu. Kayak contohnya desa-desa di Timbul Sloko, terus kemudian di Bendono itu sudah hilang atau terendam. Terus contoh lain yang mungkin belum tertulis di sini itu desa di Terboyo Kulon di Semarang sisi utara itu mereka mengalami kehilangan tambak, terus mereka itu setiap tahun harus terus-menerus membangun atau meninggikan rumah serta langit-langit rumahnya mereka, lantai dan langit-langit rumah karena mereka tuh selalu tenggelam. Rumah yang dulunya mereka bangun langit-langitnya itu tinggi, sekarang
ketika mereka berdiri langit-langitnya itu cuma sisa sejengkal aja. Lalu kebijakan existing yang ada itu tuh tentang si pembangunannya ini tuh ada kebijakan pembangunan seawalls sepanjang pantai utara Jawa yang ada dari PU, pekerja dinas PU, Kementerian PU kayak gitu. Kemudian tantangan, hambatan, kegagalan kebijakan existingnya itu, walaupun seawalls ini itu ditujukan pemerintah untuk menangani abrasi serta banjir di pantai utara Jawa, tapi ada bencana lain yang belum tertangani dengan adanya dinding laut, yaitu banjir akibat hujan dan akibat dari pompa laut yang tidak berfungsi pada pemukiman di sekitar kolam retensi. Jadi ketika membangun di seawalls ini, itu tuh dibangunnya kan di lepas pantai. Nah, ada jarak dari dindingnya, kemudian ada laut, lalu ada pemukiman. Di situ pemukiman yang ada di depannya si walls itu tuh sekarang mereka hadapi ancaman-ancaman lain seperti banjir karena hujan. Sebelumnya mereka kena banjir rob dari air laut, sekarang mereka kena banjir karena hujan, karena mereka seperti ada tergenang di tengah-tengah kolam, tapi kolamnya itu tuh laut gitu loh teman-teman. Dan pemerintah tuh harusnya bisa memberikan ada akses untuk mereka tuh pompa, tapi mereka tidak bisa memaksimalkan pompa itu juga kayak gitu. Nah, aspirasi atau kebijakan contohnya yang tadi kami sempat cari itu ada dari Walhi, itu menyuarakan bahwa pembangunan seawalls ini berdampak pada ekonomi masyarakat sekitar serta flora dan fauna sekitar pesisir, yang mana dampaknya ini cenderung ke arah negatif gitu ya. Oke. Boleh minta tolong Mas Joko di 16. Oh ya. Nah, untuk kemudian ketika kita bicara grafik ini ya, teman-teman begitu. Jadi apa sih yang harus dilakukan ini dengan kita menjawab dengan jawaban asumsi gitu ya. Jadi apa yang mereka lakukan ketika mereka mengalami banjir, kemudian mengalami si penurunan mengalami pembangunan, dampak pembangunan dari dinding laut itu tuh yang pertama mereka kan mengalami banjir. Apa yang mereka lakukan ketika banjir? Mereka mengamankan barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Kemudian mereka juga karena hasil tambaknya menurun, mereka tuh harus mencari pekerjaan informal lainnya kayak gitu. Misalnya berjualan, terus jadi buruh atau kerja-kerjaan informal lainnya. Lalu mereka itu juga harus menabung setiap tahun. Kalau mereka dapat THR, mereka tuh akan cenderung untuk beli bahan bangunan karena mereka tuh harus merenovasi rumah mereka jadi semakin tinggi. Kalau enggak ya mereka akan terendam oleh laut karena lantai rumah mereka tuh semakin turun rendah daripada lautnya itu sendiri kayak gitu. Lalu kendala untuk mencapai tujuan gitu toh, kalau kami prioritasnya itu adalah menabung renovasi. Kendalanya mencapai tujuan itu mereka harus menabung, mereka harus mengumpulkan uang, padahal mereka sendiri pendapatannya berkurang dan biaya kebutuhan hidup mereka itu semakin tinggi kayak gitu. Ini belum selesai, tapi tadi coba dimasukkan misalnya harapan atau kondisi idealnya. Misalnya tuh ada tabungan bersama yang dikelola dan dimiliki oleh komunitas, sehingga mereka orang-orang itu tidak mudah terlilit dalam hutang, bank pelecet, atau kemudian pinjaman-pinjaman yang memberatkan mereka karena kebutuhan untuk mereka pembangunan ini kan tinggi, sementara pendapatannya menurun. Nanti ujung-ujungnya ngutang atau ke pinjaman yang ilegal kayak gitu. Jadi kondisi idealnya itu. Nah, pilihan inovasi atau solusinya belum didiskusikan. Seperti itu, terima kasih. Ya, kalau Mbak Cita ada apa Mbak kira-kira? Program yang bisa diinisiasi buat mewujudkan harapan. Oh ya, ini contoh ya teman-teman. Jadi yang dilakukan oleh Yakum Emergency Unit di Terboyo Kulon di pantai utara Jawa, karena mereka mengalami banjir itu, kita ada melakukan pendekatan yang namanya aksi antisipasi atau aksi merespon peringatan dini terkait dengan banjir, baik banjir rob ataupun banjir air hujan. Jadi kita mengajak
komunitas untuk bisa melakukan secara mandiri mengamankan barang-barang berharga mereka supaya itu tidak jadi pengeluaran tambahan mereka karena barang-barang berharganya itu rusak. Contohnya mesin jahit, kulkas karena ada yang punya warung, ada yang tukang jahit gitu kan. Kemudian menginisiasi untuk apa tuh namanya? Koperasi, bukan koperasi, tapi itu adalah dana bergulir yang dikelola oleh masyarakat. Jadi warga itu bisa meminjam ke dana bergulir tersebut dengan bunga pengembalian yang rendah, tapi juga pemantauannya itu diharapkan bisa jadi pemantauan yang jelas. Jadi benar-benar digunakan misalnya untuk pembangunan atau untuk mereka putar sebagai usaha mereka seperti itu. Jadi itu untuk upaya bagaimana komunitas punya dana ketangguhan mereka sendiri tanpa harus bergantung pada bank pledget itu tadi. Itu contohnya. Gambaran singkatnya ya teman-teman, tapi lebih detailnya lebih kompleks. Itu. Terima kasih. Iya, betul. Terima kasih Mbak Sita dan Mbak Tiga. Kalau ini terakhir Mbak Sita biar lengkap lah. Jadi anggap ini di wilayah tadi ya 3 desa gitu. Itu kalau dana bergulirnya berubah warga itu sirkulasi bergulirnya per berapa hari Mbak? Atau pertemuannya atau dia menggulirkan? Oke. Sirkulasi dananya gitu ya Mas ya. Iya. Oke, itu tuh nasabahnya tergantung berapa banyak jumlah itu nasabahnya. Itu pergilirannya itu tergantung berapa banyak nasabahnya, kayak gitu. Kemudian pengembaliannya itu tetap dengan bunga, tapi bunganya itu rendah. Jadi dan maksimal pengembaliannya itu sekitar 12 bulan waktu itu. Ibu-ibu juga yang karena ini kita bekerja erat dengan kelompok perempuan, jadi kemarin kita inisiasinya dengan ibu-ibu kelompok perempuan gitu ya teman-teman. Jadi mereka sendiri juga yang bisa mengukur kira-kira warga kami itu mampunya seberapa sih Mbak kayak gitu. Jadinya mereka menyepti untuk dilakukan dalam waktu 12 bulan pengembaliannya maksimal kayak gitu. Dan kemudian kalau mau pinjam lagi itu harus menyelesaikan dulu baru dilanjut lagi. Seperti itu. Sinta ini kalau boleh aku rangkum prioritas programnya berarti ini ya, menginisiasi program yang berkulit untuk warga dengan bunga rendah bersama kelompok perempuan di desa anggap ABCD selama 12 bulan. Akhirnya sudah selesai. Terima kasih rekan-rekan semua di sesi, ya walaupun waktu yang terbatas, saya kira atensi dan dedikasi untuk terlibat secara partisipatif sangat baik gitu. Sebelum tak kembalikan ke Paul atau Fasa, ada yang mau ditanyakan atau merefleksi prosesnya gitu, monggo. Kalau ditanyakan kayaknya enggak ya, melihat desain yang ada ini kawan-kawan sudah sangat kompeten gitu. Dan malah jadi belajar banyak dari praktik-praktik baik kayak Mbak Sinta dan kawan-kawan. Atau silakan mungkin refleksi aja teman-teman apa yang didapatkan hari ini nanti ke depan apa yang bisa dikembangkan atau juga bisa ngasih saran bisa monggo boleh deh perwakilan mungkin 1 2 orang gitu karena ini ruang belajar bareng ya saya awal kan hanya just pass loh ya silakan. Boleh teman-teman ada Ada yang mau yang volunteer untuk ya, refleksi nih, ditanya Mas Joko boleh banget. Mungkin di sini ada Kak Arya, Kak Sita, dan teman-teman lain mungkin boleh nih apa nih yang udah didapetin, keseruannya kayak gimana, bisa sharing-sharing aja. Teman-teman kita juga bisa refleksi pakai Mentimeter, gitu aja linknya tuh di Google, apa di Google, di Zoom chat, jadi bisa langsung ditulis di situ juga gitu kalau pada malu-malu nulis gitu ya, malu-malu ngomong gitu ya. Boleh sambil di share screen juga mungkin Nadia. Mungkin langsung kita sekalian aja nih Mas, jadi kita juga punya sesi refleksi, tapi karena udah sekalian mungkin bisa kita lihat dari sini nih Mas, dari Mentimeter kita. iya Boleh nih teman-teman, apa yang kalian dapatkan di onboarding day 2 ini? Langsung aja ditulis, nanti sharing-sharing sama Mas Joko juga bisa banget. kayaknya responnya belum tampil ya Aul.
atau belum ini? Belum Di Mas sudah, di masuk aku ya? sih sudah ya. Nah, Nih udah ada yang Oh udah, nulis oh ya, nih. oh ya. Proses penyusunan alpukat ya. Gelasnya terisi, semoga tidak penuh. Daging banget. Oh masih ada 5 lagi bro. Sama-sama. Kemerungsung tapi well. Enggak yang bahasa orang Bandel yang kemerungsung. Ada lagi. Iya, reviewnya singkat ya. Nanti request ke Fasa dan Aid buat ditambah ya. Ya ini sebenarnya kerjaan 6 bulan ya. Kita paksa jadi 60 menit ya. Jadi mohon maaf teman-teman. Tapi semoga tidak mengurangi substansi. Karena ini kayak buat pintu masuk aja. Buat kita belajar. Oke, doa baik kembali lebih baik. Oke, terima kasih teman-teman atas responnya. Nanti akan ditutup AU sebagai penutup dari sesi ini. Terima kasih. Yang jelas tadi masukan teman-teman sudah sangat keren dan terima kasih buat partisipasinya ini nggak ada sesi ini sampai jam 2 di akhir pekan tanpa teman-teman semua. Saya ingin memberikan penutup pada akhirnya ide dan niat baik saja itu tidak cukup gitu. Untuk merubah kebijakan kita nggak hanya perlu data tapi juga keterlibatan bermakna kerja-kerja kolektif ya antar simpul gitu karena tidak ada masa depan tanpa orang-orang muda dan tidak ada kebijakan tanpa kelanjutan. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Semoga bisa bersuara kembali di lain kesempatan. Saya kembalikan ke Aul dan Fasa dan Nadia. Selamat siang. Baik, terima kasih banyak Mas Josko telah memaparkan dari awal banget ya dari sesi A1 tadi sebelum kita isoma kita udah belajar horizon scanning isu sampai kita analisis aktor dan tadi juga praktiknya juga. Terima kasih banyak Mas. Saya juga teman-teman juga Mas udah lihat sendiri ngucapin terima kasih banyak karena materinya emang daging banget hari ini dan aku juga seru excited dengan Mas materinya. Mungkin teman-teman sebelum Mas Joko kembali beraktivitas kita bisa nih follow bareng Mas Joko dulu. Mungkin teman-teman yang available untuk on cam bisa banget kita on cam untuk kita take picture dulu nih bareng Mas Joko sebagai dokumentasi kita. Yuk, 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 boleh semuanya yang bisa on cam silakan on cam. Kita tag dokumentasi dulu nih bersama Mas Joko. Ya, aku hitung sampai 5 kali ya. Satu, dua, tiga, 5. Oke, ini udah ada beberapa yang on cam, jadi mungkin bisa kita di screenshot aja dulu karena dia boleh tolong. Oke, aku mulai hitung ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Mungkin dari Mas Joko ada gaya sendiri gitu, Mas. Boleh banget kalau ada gaya dari Mas Saya, Joko. saya mengikuti gaya teman-teman saya. Oke, mungkin mungkin kita kasih jempol aja kali ya, teman-teman, buat Mas Joko. Aku hitung 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih, Mas Joko. Terima kasih banyak ya Terima kasih Mas, teman-teman sudah saya. Sampai membersamai jumpa di lain kita kesempatan. semua. Ya, khususnya. Terima kasih banyak ya. Banyak, Mas. Oke, teman-teman gak terasa berakhir sudah sesi terakhir kita untuk onboarding ini. Tadi kita juga udah melakukan refleksi singkat ya teman-teman. Kami mau mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman juga untuk 2 hari ini. Tentunya kita masih punya keseruan banyak banget ya setelah ini. Nah, sesi selanjutnya sebelum kita tutup bakal ada sedikit pengumuman nih teman-teman dari panitia. Mungkin untuk Kanadia, waktu dan tempat aku persilakan.
Oke, teman-teman, ini ada beberapa pengumuman dari kami sebagai panitia dari proyek ini. Yang pertama, nantinya setelah pada pengumuman terkait dengan pembagian kelompok, yaitu kelompok pendengar dan juga kelompok analis. Kami dari panitia akan segera membuat grup WhatsApp untuk masing-masing kelompok. Jadi teman-teman diharapkan bisa untuk join ke grupnya supaya teman-teman juga bisa untuk berdiskusi lebih lanjut dengan teman-teman kelompoknya. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting yaitu teman-teman bahwa kehadiran teman-teman itu menjadi syarat utama untuk bisa mendapatkan sertifikat gitu. Walaupun memang teman-teman nanti akan mendapatkan sertifikat, tapi kita juga akan mempertimbangkan nih teman-teman sebenarnya layak atau enggak sih dapat sertifikat gitu. Nah, kita hitung dari kehadiran yang sudah teman-teman isi melalui presensi yang sudah diberikan di chatbox maupun di grup WhatsApp. Kemudian yang ketiga, ini kami juga mewajibkan teman-teman untuk hadir pada sesi temu warga itu bagi teman-teman yang menjadi kelompok pendengar, kemudian juga ada satu kali pertemuan kelompok bagi kelompok pendengar dan juga kelompok analis. Jadi nantinya teman-teman bisa saling sharing nih apa sih yang teman-teman dapatkan dari sesi temu warga kepada teman-teman kelompok analis. Kemudian yang ketiga, ada satu pertemuan persiapan simulasi parlemen untuk seluruh kelompok. Jadi teman-teman tuh wajib banget untuk hadir untuk bisa mengikuti sesi simulasi parlemen untuk seluruh kelompok. Kemudian yang keempat, jadwal untuk kegiatan selanjutnya akan diinfokan lebih lewat WhatsApp, menyesuaikan dengan kesibukan dari teman-teman yang melalui link pretest kemarin. Dan yang terakhir, akan ada apresiasi nih untuk teman-teman peserta yang aktif dalam setiap kegiatan parlemen kaum muda inklusif untuk aksi iklim. Jadi, teman-teman masih banyak nih waktu untuk teman-teman tuh bisa aktif. Jadi, gunakan semaksimal mungkin opportunity-nya. Teman-teman harus aktif supaya teman-teman dapat apresiasi sini dari kami. Seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya pengumuman pembagian kelompok nih teman-teman. Mungkin tadi teman-teman juga udah ada spill tentang pembagian kelompoknya. Jadi ini adalah beberapa pembagian kelompok yang nantinya akan aku share juga di grup. Untuk yang pertama, kelompok satu itu di wilayah Gunung Kidul. Jadi untuk teman-teman pendengar di sini ada Almaira Munisa Widiasari atau Aira, kemudian ada Berliana, ada Sliafra, dan juga teman-teman yang lain. Juga teman-teman analis di sini ada Kak Sita, ada Kak Kai, Kak Diva, Kak Reno, dan juga Kak Oto. Seperti itu. Kemudian untuk kelompok kedua itu ada di Kulon Progo dengan beberapa teman-teman pendengar yaitu ada Kak Almira, kemudian Kak Nashifa, kemudian ada Kak Karen, ada Kak Agnes dan juga Kak Sabrina. Untuk teman-teman di analis ada Kak Tata, Kak Esti, Kak Karen, Kak Kinan dan juga Kak Salma. Dan yang terakhir nih teman-teman untuk kelompok tiga di wilayah Sleman. Di sini dari teman-teman pendengar ada Kak Arya, ada Kak Atuf, ada Kak Sherry, Kak Dara, dan juga Kak Sky. Dan yang terakhir untuk teman-teman dari kelompok analis di sini ada Kak Anissa, ada Kak Misbah, ada Kak Nurul, dan yang terakhir adalah Kak Ulan. Seperti itu. Jadi kelompok ini akan kami share juga ya teman-teman melalui grup WhatsApp. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dan melihat lagi teman-teman itu ada di kelompok berapa dan di daerah mana. Mungkin seperti itu untuk pengumuman. Oke, terima kasih banyak Kak Nadia. Jadi itu ya teman-teman pengumuman yang sudah disampaikan oleh Kak Nadia. Jadi tadi juga sudah dibagi kelompok-kelompok. Nah, sebagai penutup teman-teman, nggak terasa ya kita udah menyelesaikan onboarding kita. Sebagai teman sudah melaksanakan pretest di sini ada sesi post test. Teman-teman bisa isi dulu post testnya sambil aku tutup sesi kali ini. Tapi teman-teman boleh leave dari Zoom ini ketika sudah mengisi post testnya. Jadi boleh diisi. Jika ada yang terkendala mungkin QR-nya kah atau apa, boleh dikabarin ya teman-teman biar kami send juga di grup WhatsApp.
Udah kami share di grup WhatsApp juga, teman-teman bisa banget sebentar akan kami share di grup WhatsApp. Baik teman-teman, untuk link postnya sudah kami share di grup WhatsApp ya, bisa diisi sebelum meninggalkan ruang Zoom. Mungkin mengucapkan terima kasih banyak kepada peserta yang telah menghadiri acara selama 2 hari onboarding kita di Parlemen Muda Aksi Iklim kali ini 2026, dan juga kami mengucapkan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan keterlambatan dan lain sebagainya yang terjadi